Di ujung timur Indonesia terdapat sebuah suku yang namanya dikenal hingga berbagai penjuru dunia. Namun bukan karena gedung pencakar langit, bukan karena teknologi canggih, melainkan karena karya tangan mereka yang mampu menghidupkan sepotong kayu menjadi sebuah mahakarya penuh makna. Setiap ukiran yang mereka buat bukan sekedar hiasan. Di balik setiap garis dan lekukannya tersimpan kisah tentang leluhur, penghormatannya kepada keluarga dan hubungan manusia dengan alam yang sudah diwariskan selama bergenerasi-generasi. Yang membuat banyak orang takjub, sebagian besar motif ukiran itu tidak dibuat sembarangan. Masing-masing memiliki arti dan cerita yang berbeda. Bahkan ada ukiran yang dipercaya menjadi pengingat akan sosok anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Lalu siapa sebenarnya masyarakat yang mampu menjaga tradisi luar biasa hingga tetap dikenal dunia? Hari ini kita akan menjelajahi kehidupan suku Asmat, salah satu suku paling ikonik di Indonesia. Selamat datang di Ayung Storyteller. Di channel ini kita akan menjelajahi budaya, tradisi, sejarah, dan kisah-kisah luar biasa dari berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dukungan kalian sangat berarti agar semakin banyak cerita-cerita menarik yang bisa kita jelajahi bersama. Yuk kita ke bed. Suku Asmat mendiami wilayah pesisir selatan Papua, terutama di daerah yang dipenuhi hutan rawa, sungai-sungai besar, dan hutan bakau. Bagi masyarakat Asmat, sungai bukan sekedar jalur transportasi. Sungai adalah bagian dari kehidupan. Dari sungailah mereka mencari ikan, berpindah dari satu kampung ke kampung lainnya, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena kondisi alamnya yang dipenuhi dengan rawa dan aliran sungai, masyarakat Asmat sejak lama lebih mengandalkan perahu daripada berjalan kaki. Alam membentuk cara mereka hidup dan mereka belajar hidup berdampingan dengan alam, bukan melawannya. Jadi kehidupan mereka benar-benar bergantung pada sungai. Betul sekali. Kalau kita terbiasa melihat jalan raya sebagai penghubung antar wilayah, bagi masyarakat Asmat sungai adalah jalan utama mereka. Hampir setiap perjalanan dilakukan menggunakan perahu kayu yang dibuat secara tradisional. Mereka sudah sangat akrab dengan pasang surut air, arus sungai, hingga kondisi hutan di sekitarnya. Pengetahuan itu diwariskan dari orang tua kepada anak-anak mereka sejak usia dini. Lingkungan tempat tinggal yang penuh tantangan justru membentuk karakter masyarakat Asmat menjadi pribadi yang lebih tangguh. Mereka memanfaatkan apa yang tersedia di alam dengan bijaksana. Kayu digunakan untuk membangun rumah-rumah, daun sagu dimanfaatkan sebagai atap. Pohon sagu menjadi salah satu sumber makanan utama yang telah menopang kehidupan mereka selama bergenerasi. Di masyarakat suku Asmat, alam bukan sekedar tempat tinggal. Alam adalah sahabat yang harus dihormati dan dijaga. Namun ada satu hal yang membuat nama suku Asmat melampaui batas Indonesia. Bukan rumahnya, bukan pula perahunya, melainkan mereka mengubah sepotong kayu menjadi karya seni yang dikagumi hingga mancanegara. Dan di balik setiap ukirannya tersimpan filosofi yang sangat dalam. Kalau mendengar kata ukiran, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah sebuah kerajinan tangan untuk menghias rumah. Namun bagi masyarakat Asmat, ukiran memiliki makna yang jauh lebih dalam. Setiap pahatan bukan hanya soal keindahan, melainkan cara mereka menyimpan cerita, mengenang leluhur, dan meneruskan identitas sebuah keluarga kepada generasi berikutnya. Hal yang membuat banyak penelitian kagum, hampir tidak ada dua
ukiran Asmat yang benar-benar sama. Meskipun sekilas terlihat mirip, setiap ukiran biasanya memiliki detail dan makna yang berbeda. Motifnya biasa terinspirasi dari alam sekitar, seperti burung kasuari, buaya, ikan, pohon sagu, hingga bentuk tubuh manusia. Semuanya dipahat dengan penuh ketelitian dan diwariskan sebagai bagian dari budaya mereka. Serius, jadi mereka nggak asal bikin motif yang kelihatan keren. Justru sebaliknya, dalam tradisi Asmat, seorang pengukir tidak hanya membutuhkan keterampilan, ia juga harus memahami makna dari setiap simbol yang dipahatnya. Karena sebuah ukiran bisa menjadi lambang penghormatan kepada leluhur, penanda hubungan keluarga, atau menggambarkan kisah-kisah yang hidup di tengah masyarakat. Itulah mengapa ukiran Asmat sering dianggap sebagai bahasa tanpa kata. Kayu memang diam, tetapi cerita yang dibawanya terus hidup. Proses pembuatannya pun masih banyak yang dilakukan secara tradisional. Kayu dipilih dengan cermat, kemudian dipahat secara perlahan menggunakan keterampilan yang diwariskan turun-temurun. Dulu sebuah alat modern mudah didapatkan. Masyarakat Asmat memanfaatkan peralatan sederhana dari tulang atau bahan alam lainnya. Kini sebagian pengrajin menggunakan alat yang lebih modern untuk membantu pekerjaan, tetapi nilai budaya dan filosofi ukirannya tetap dipertahankan. Menariknya lagi, bagi masyarakat Asmat, menjadi pengukir bukan sekedar mencari penghasilan. Ada rasa bangga mampu melanjutkan warisan leluhur. Karena setiap pahatan adalah bukti bahwa budaya mereka masih hidup. Selama masih ada tangan yang mengukir, selama itu pula kisah para leluhur akan terus dikenang. Pantas aja karya mereka bisa dikenal sampai luar negeri. Yang dihargai ternyata bukan cuma bentuknya, tapi juga cerita di baliknya. Yaps, bener banget. Bahkan karya ukir Asmat pernah dipamerkan di berbagai negara dan menjadi koleksi di sejumlah museum. Banyak kolektor seni mengagumi detail serta filosofi yang dikandung di dalamnya. Namun bagi masyarakat Asmat sendiri, pengakuan dunia bukanlah tujuan utama. Yang paling penting adalah menjaga agar warisan leluhur tetap hidup dan tidak hilang ditelan zaman. Tetapi ukiran bukan satu-satunya hal yang membuat suku Asmat begitu istimewa. Mereka juga memiliki kehidupan sosial, upacara adat, dan cara menghormati leluhur yang masih harus dijaga hingga sekarang. Seiring berjalannya waktu, dunia di sekitar suku Asmat terus berubah. Akses pendidikan mulai berkembang, transportasi perlahan semakin baik, hubungan dengan masyarakat dari daerah lain juga semakin terbuka. Perubahan ini membawa banyak manfaat, namun di saat yang sama muncul tantangan baru. Bagaimana caranya mempertahankan budaya tanpa menutup diri dari perkembangan zaman? Untungnya masyarakat Asmat tidak tinggal diam. Mereka terus berusaha mengenalkan seni ukir dan budaya mereka kepada generasi muda. Banyak anak-anak Asmat yang masih belajar mengukir dengan orang tua dan pengrajin yang lebih berpengalaman, bukan semata-mata untuk dijual, tetapi agar pengetahuan yang diwariskan leluhur berhenti pada satu generasi saja. Karena sekali sebuah tradisi hilang, tidak mudah untuk menghidupkannya kembali. Kalau dipikir-pikir, menjaga budaya ternyata sama sulitnya dengan menciptakan budaya itu sendiri ya. Ya, bener banget. Budaya hanya akan tetap hidup jika masih ada orang yang mau mempelajari, menjalankan, dan mewariskannya. Itulah sebabnya setiap ukiran yang dibuat oleh masyarakat Asmat bukan hanya sebuah karya seni, melainkan simbol bahwa warisan leluhur mereka masih terus bernapas hingga hari ini. Kini
Nama Asmat tidak hanya dikenal di Indonesia. Karya ukiran mereka telah dipamerkan di berbagai negara dan menjadi bagian dari koleksi sejumlah museum serta galeri seni. Banyak orang datang ke Papua untuk melihat langsung bagaimana masyarakat Asmat mempertahankan tradisi yang telah diwariskan selama bergenerasi. Namun bagi masyarakat Asmat sendiri, pengakuan dari dunia bukanlah hal yang penting utama. Yang lebih penting adalah memastikan anak cucu mereka tetap mengenal jati dirinya sendiri. Mungkin dari suku Asmat kita belajar satu hal yang sangat berharga. Kemajuan tidak selalu berarti ketinggalan masa lalu. Justru budaya yang tetap dijaga bisa menjadi bakat untuk melangkah ke masa depan tanpa kehilangan identitas. Di tengah dunia yang berubah begitu cepat, masyarakat Asmat ini mengingatkan kita bahwa akar budaya adalah bagian dari siapa kita sebenarnya. Sekarang giliran kalian. Dari semua cerita tentang suku Asmat hari ini, bagaimana yang paling membuat kalian kagum? Apakah ukiran yang penuh makna, kehidupan yang menyatu dengan alam, atau cara mereka menjaga warisan leluhur hingga tetap dikenal? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gue akan membaca komentar-komentar yang paling menarik. Kalau kalian menikmati perjalanan kita hari ini, jangan lupa di subscribe, like, and share, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan episode berikutnya dari seri-seri menjelajahi suku-suku di Indonesia. Gua Ayung, terima kasih sudah menemani perjalanan kita menjelajahi kehidupan suku Asmat. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Karena setiap suku di Indonesia bukan hanya memiliki tradisi, tetapi juga menyimpan cerita-cerita yang membentuk jari jemari bangsa. Selamat, hangat, dan sampai jumpa perjalanan berikutnya. Thank you for watching.